Contoh begini maksudnya, illa ayyuminu wa ma naqamu minhum illa ayyuminu, kecuali mereka ya, illa ayyuminu, kecuali mereka beriman billahi, kelawan Allah al-azizil hamid. Kalau umpama begini, wa ma naqamu minhum illa, madekin yang illa tok, berarti hanya tidak sampai kepada yang dikecualikan. Nah, tidak sampai kepada pengecualiannya. Itu secara ilmu ibtidak wakaf maka namanya tidak baik. Kecuali memang ada unsur yang lain, yaitu karena sebab darurat. Sebab darurat itu karena mungkin kehabisan nafas atau karena sebab lain. Maka sejelek apapun wakaf itu menjadi gugur ketika ada sesuatu yang darurat. Tapi urusan ibtidak, urusan permulaan tidak ada alasan untuk adanya kedaruratan. Karena bisa ikhtiar. Wakaf darurat kan karena mau kehabisan nafas, atau karena tersedak, atau karena apapun itu. Kalau ibtidak kan permulaannya tidak ngapa-ngapain. Ya, belum terjadi sesuatu maka tidak ada kedaruratan. Jadi umpama kok terus ibtidai ayyuminu qabih namanya, jelek. Makanya ono ngene. Banyak sekali ya ini terlepas cocok dan tidak cocok, hanya secara ilmiah kan begini. Banyak orang begini. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa, hanya sampai illa. Alasannya apa? Alasannya kan innal insana, sesungguhnya para manusia, lafi khusrin, sungguh dalam khusr apa? Ketunonan. Sungguh dalam apa? Kerugian. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Illalladzina amanu wa amilus solihat, dan juga orang yang mau beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah maka kalau alasannya tujuannya untuk mengejar makna, ya memang secara maknawiyahnya ayat tersebut bagus untuk diteruskan. Innal insana lafi khusr. Kalau berhenti di situ, maka maknanya cuman sungguh semua manusia itu dalam kerugian. Loh, masuk semua manusia dalam kerugian? Kan tidak semua. Nah, kalau mengejar makna memang bagus diteruskan. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu. Harusnya begitu, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang mau beriman. Jangan sampai ilahnya tok. Misalkan seperti itu. Nek arep fasal ya jangan sampai memutus apa yang dikecualikan. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian kecuali apa? Kecuali yang beriman. Minimal sampai begitu bisa difaham kalamnya. Nek sampai ilah tok, tujuannya apa coba? Lah tujuannya kan supaya ini dalam rangka belajar biar mudah mengingat lafadz atau ayat sesudahnya seperti apa. Apa sih beratnya sampai illalladzina amanu? Wis mandek neng amanu iku, beratnya apa? Nah, makanya iki keren Mbah Yai Maftuh nggawe cara wakaf ikhtibari namanya. Wakaf untuk belajar begini, ditekake meskipun tujuannya untuk belajar tapi tidak semena-mena, tidak angger. Apa meneh nggon al-asr iku mau? Innal insana lafi khusr. Menghindari sesuatu yang sudah disepakati kejaisannya menuju kepada sesuatu yang disepakati kejelekannya. Golek cengkelangan delek. Jadi begini. Berkali-kali tak jelas ke. Wakaf di setiap akhir ayat itu hukumnya mutlak jaiz. Bahkan sebagian ulama mengatakan sunnah. Kenapa? Karena berdasarkan dari hadits Ummu Salamah yang mana Rasulullah kalau membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin mandek, Ar-Rahmanir-Rahim mandek, Malik Yaumiddin mandek. Semua ayat itu masih ta'aluk, masih berhubungan betul dengan ayat sebelumnya, masih menjadi sifatnya kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim yang maha belas asih, Malik Yaumiddin yang lagi masih menjadi sifatnya Allah.
Lalu kenapa Rasulullah kok tidak diteruskan saja? Padahal secara makna kan masih bagus diteruskan. Apakah Rasulullah tidak paham Al-Quran? Kan nggak begitu. Nah, karena atas dasar itu maka kemudian ulama memutuskan bahwasanya mutlak seperti apapun ditinjau dari sisi maknawiyahnya, berhenti di setiap akhir ayat itu disepakati kebolehannya. Titik. Berarti innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Artinya jelek. Belum sempurna. Tapi karena ada unsur dia berstatus di akhir ayat, maka berarti ulama sepakat akan kebolehannya. Terus kok itu dilewati? Endo saka kuwi jare ngoyak makna ora kecekel tekan ila tok. Maksudnya piye terusan? Golek uceng kelengan delek ora nek ngono kuwi. Menghindari sesuatu yang disepakati kejaisannya kebolehannya yaitu akhir ayat yang sebenarnya pengen ngoyak makna ora sempurna tekan ila tok. Sudah, berarti alasan kenapa itu diteruskan karena ngoyak makna gugur. Ya karena ditinjau secara ilmiah nggak bisa. Nek alasannya karena biar gampang untuk mengingat ayat sesudahnya. Beratnya apa sih tambahi illal ladzina amanu wis mandek wis ngono tok lho. Wis cukup apik iku. Artinya kurup le ninggal jaise akhir ayat itu loh. Padahal statusnya di setiap akhir ayat itu merupakan atas dasar hukum berupa hadis. Liyane ngoyak makna ketika masih sudah di lain ayat ngoyak makna terus itu ijtihadi. Ijtihad tidak bisa mengalahkan kadar hukumnya yang jelaskan oleh hadis. Hadisnya memang tidak letterlock seperti itu, tapi kemudian ulama ijtihad atas dasar hadis tersebut, ya. Maka kemudian meskipun itu Fatihah itu berlaku bagi semua ayat di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Ya karena ra mungkin tuh nek Kanjeng Nabi kok sampai ra ngerti maknane. Nek ngerti maknane kan bukan kudu apik terus, tapi Kanjeng Nabi nyatane mandek ki. Alhamdulillahirabbil alamin mandek. Oh, berarti setiap akhir ayat itu mutlak. Nah, hanya ada dua hukum. Jaiz, boleh secara mutlak, atau sebagian ulama darani sunnah. Berijtihad itu sunnah. Karena apa? Sunnah tradisinya Kanjeng Nabi setiap akhir ayat mandek. Tidak peduli artinya apa. Nah, makanya begitu. Makanya krusial betul sebenarnya ilmu tidak wakaf iku. Ora kok angger